Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saudara-saudaraku, kita berjumpa lagi. Kali ini saya ingin menjelaskan masalah kedudukan Muawiyah bin Abi Sufyan di dalam perang Siffin. Semua yang saya ceritakan bisa dirujuk di kitab Al-Khilafah wal Muluk, Tarikh Ibnu Hisham, dan banyak kitab-kitab sejarah lainnya. Terjadinya perang Siffin bermula daripada terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan. Setelah Sayyidina Utsman bin Affan terbunuh, orang-orang memaksa Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Beliau mengatakan, pilih saja yang lain, jangan saya. Tidak, mereka memaksa, tetap tidak ada pilihan kecuali Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib meminta mereka membaiat di dalam masjid. Dan Sayyidina Ali dibaiat secara aklamasi oleh umat Islam di Madinah. Maka terpilihlah dia sebagai khalifah yang sah. Muawiyah bin Abi Sufyan pada saat itu, beliau adalah gubernur di Syam. Syam itu wilayahnya kalau sekarang sudah terpecah-pecah menjadi Suriah, Mesir, segala macam lah. Banyak sekali jazirah yang pada waktu itu wilayah Syam sangat luas. Basrah segala macam. Muawiyah ditanam oleh Sayyidina Umar sebagai gubernur di sana. Biasanya Sayyidina Umar ibn al-Khattab adalah 5 tahun sekali mengganti pejabat-pejabatnya. Tapi ketika itu Sayyidina Umar ibn al-Khattab mengangkat Muawiyah, belum 5 tahun beliau meninggal, lalu digantikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, dan Utsman mendudukkan Muawiyah sampai 20 tahun di sana. Akibatnya Muawiyah terlalu kuat. Dan ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, dia tidak ridho, dia tidak senang. Karena Bani Umayyah dari dulu memang benci kepada Bani Hashim. Maka dia tidak akan ridho. Bahkan Sayyidina Umar bin al-Khattab pernah mengatakan, saya tahu orang-orang tidak suka nubuah dan imamah jatuh di satu rumpun. Artinya nubuah kan kenabian jatuh di Bani Hashim dan khilafah di Bani Hashim. Banyak yang tidak suka. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan menghasut Siti Aisyah dengan mengatakan, mari kita menuntut darahnya Utsman. Karena Muawiyah menyebarkan fitnah bahwa yang membunuh Sayyidina Utsman adalah orang-orang yang berada di dalam perlindungan Ali bin Abi Thalib. Padahal ini fitnah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahkan menjaga Sayyidina Utsman bin Affan dengan kedua anaknya, Hasan dan Hussein. Justru dengan itulah fitnah malah menjadi mudah sekali. Karena Muawiyah mengatakan bahwa Ali bertanggung jawab karena yang jaga Utsman adalah kedua anaknya. Kok orang bisa bunuh? Itulah awal mulanya fitnah. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Sayyidina Utsman, ya Utsman, Anda adalah pintunya fitnah. Bagaimana pintu itu ya Rasulullah? Apakah dipecah? Apakah pintu itu ditutup atau dibuka? Maksudnya kalau dibuka fitnah itu lewat habis. Atau ditutup tidak masuk itu fitnah. Tapi Rasulullah mengatakan pintunya pecah. Artinya fitnah itu tidak akan habis sampai detik ini. Mulai Sayyidina Utsman fitnah berkepanjangan. Fitnah yang pertama adalah dilontarkan kepada Ali bin Abi Thalib dengan tuduhan pembunuh Utsman. Siti Aisyah dibujuk, akhirnya beliau terpancing, beliau membawa pasukan yang terkenal dengan Perang Jamal. Di dalam Perang Jamal, Siti Aisyah mempunyai dua panglima, yaitu
Zubair ibn al-Awwam dan Tolhah bin Ubaidillah. Kebiasaan pada masa itu, setiap akan ada peperangan, tampillah dulu perang tanding. Maka ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib maju untuk perang tanding, yang maju pertama adalah Zubair ibn al-Awwam. Ketika berhadapan dengan Zubair, Sayyidina Ali mengatakan, Sayyidina Ali adalah seorang yang sangat pandai berdiplomasi dan bernegosiasi. Dia mengatakan, wahai Zubair, ingatkah engkau satu hari aku sedang duduk dan engkau berjalan bersama Rasulullah. Lalu Rasulullah memberikan salam kepadaku dan beliau bertanya kepadamu, Zubair, cintakah engkau kepada Ali? Aku cinta ya Rasulullah karena dia adalah saudara sepupuku. Tapi ketahuilah wahai Zubair, satu saat engkau akan memerangi dia dan engkau dalam keadaan zalim. Begitu diingatkan, Zubair langsung mengatakan, aku ingat ya Ali, dan aku akan meninggalkan pertempuran ini. Keluarlah Zubair, tidak jadi perang tanding. Dia lari dengan kudanya dalam kondisi serba salah. Kalau dia perang, dia jelas salah. Kalau tidak perang, dianggap pengecut. Dengan marah dia keluar dari pasukannya, lari ke bukit untuk melaksanakan sholat. Subhanallah, dikejar oleh seseorang yang bernama Amru bin Jurmus At-Tamimi ketika sedang sholat, dipanah dan gugurlah Zubair ibn al-Awwam. Lalu orang itu melaporkan kepada Sayyidina Ali, Basyartu ya Amirul Minin. Katalah Zubair, aku berikan berita gembira kepadamu wahai Amirul Minin. Apa itu? Aku membunuh Zubair. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, Basyartu bin nar. Aku kasih berita gembira kau masuk neraka. Dan dia samperin Zubair, dia menangis di depan jenazahnya Zubair. Dia bilang, ya Zubair, ketika itu kita bersama-sama dengan Rasulullah bahu-membahu memberantas orang-orang kafir. Tapi terakhir kondisi seperti ini. Semoga Allah merahmatimu. Selesai. Zubair keluar, maju lagi Tolhah bin Ubaidillah. Lalu Sayyidina Ali mengatakan, wahai Tolhah, karena Sayyidina Ali tahu Tolhah orang yang sangat pemalu. Dia bilang, wahai Tolhah, di mana kejantananmu? Kau tinggal istrimu di dalam rumah. Kau bawa istri Rasulullah ke medan perang. Dengan sangat malu, Tolhah meninggalkan pasukannya. Ini dilihat oleh Marwan bin Hakam. Lalu Marwan membuntuti Tolhah, persis seperti Zubair ketika Tolhah sholat. Dia panah Tolhah dan meninggallah seketika itu. Marwan melihat ini berbahaya. Maka dia bujuklah Siti Aisyah agar cepat-cepat mengadakan pertempuran. Majulah Siti Aisyah dengan mengendarai onta namanya Askar. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya Ummul Mukminin, apakah engkau tidak ada yang mengasih tahu ketika engkau keluar dari sini? Ya, saya bicara dengan Ummu Salamah. Dia mengatakan, ya nisa an-nabi wa gurna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tapi Ummu Salamah tidak tahu bahwa saya adalah ingin mendamaikan dua perkara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bainahuma. Lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib bertanya, apa yang kau kehendaki wahai Ummul Mukminin? Aku ingin menuntut darahnya Utsman. Nuntut darahnya Utsman kepada siapa? Kata Sayyidina Ali. Kepadamu. Oke, kepada saya. Saya sebagai apa? Diam Siti Aisyah. Karena ya Ummul Mukminin, seorang khalifah boleh dituntut oleh rakyatnya. Dalam hal ini, engkau tidak mengakui saya sebagai khalifah. Kenapa engkau menuntut kepada saya? Maka Siti Aisyah dengan malu, dia mengatakan, ya kalau begitu aku akan pulang. Aku tidak akan meneruskan pertempuran ini. Hal ini dilihat oleh Marwan bin Hakam dan dianggap berbahaya, maka Marwan menyewa 50 orang. 25 masuk di pasukan Ali, 25 masuk di pasukan Aisyah. Tengah-tengah malam mereka membunuh pasukan yang ada di tempat Ali, membunuh
pasukannya Ali yang di tempat Siti Aisyah membunuhi pasukannya Siti Aisyah. Mereka bangun kaget, dikira terjadi pengkhianatan. Dia bilang, ini pasukan Ali membunuh pasukan kita. Begitu juga dengan Sayyidina Ali. Ini pasukan Aisyah, anak buah Sayyidina Ali bilang, pasukan Aisyah membunuhi kita. Maka terjadilah perang yang dahsyat sampai mengorbankan 10.000 kaum muslimin. Dan akhirnya Siti Aisyah kalah, diantarkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Dia diantarkan oleh pasukan berkuda. Sepanjang jalan Siti Aisyah mengutuk Sayyidina Ali. Memang dasar kurang ajar. Saya Ummul Mukminin, saya dikawal oleh laki-laki begini banyak. Semua pasukan Sayyidina Ali diam sampai ke Madinah. Begitu sampai di Madinah, dibuka pakaiannya, ternyata semua pengawalnya adalah perempuan. Maka Siti Aisyah malu luar biasa dan bersumpah tidak akan keluar dari rumahnya selama 10 hari. Selama 10 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu Sayyidina Ali mengirim surat kepada Muawiyah untuk menghadap kepada beliau. Tapi Muawiyah membandel. Bukannya menghadap, malah dia mengajak perang. Para ulama dari zaman dulu sampai sekarang sebetulnya sama. Di mana pemerintahan yang kuat, Muawiyah berkuasa 20 tahun lebih, maka dia punya ulama-ulama yang melegitimasi bahwa di dalam peperangan itu Muawiyah berijtihad. Sedangkan kalau ijtihad, salah saja dapat 1 pahala, kalau benar 2 pahala. Jadi dalam hal itu Muawiyah berijtihad, salah, dia dapat pahala 1. Ali berijtihad, dapat pahala 2 karena benar. Ini yang saya tidak cocok. Terjadi pertempuran bunuh-membunuh, masa dua-duanya benar? Inilah kecurangan-kecurangan para ahli-ahli sejarah yang di bawah rezim, sama seperti sekarang juga. Orang-orang yang di bawah rezim begitu jahat tetap aja dibelain. Begitu juga dengan Muawiyah. Bahkan di dalam pasukan Muawiyah ketika terjadi peperangan, Muawiyah kalah. Ketika kalah, Muawiyah menyuruh Amr bin As untuk menusuk-nusuk Al-Quran di atas pedang dengan mengatakan al-hukmu illallah. Hukum hanya kepada Allah. Pasukan Sayyidina Ali mundur. Karena mereka mengatakan siapa yang menerjang kami berarti menerjang Al-Quran. Banyak pasukan Sayyidina Ali ngerem, tidak berani maju. Kata Sayyidina Ali, mereka mengangkat mushaf Al-Quran untuk melindungi diri-diri mereka. Sementara kita berjuang demi isi Al-Quran. Tapi tidak peduli. Akhirnya salah seorang sahabat yang bernama Abu Musa al-Asy'ari mengatakan ingin berdamai karena mereka minta damai. Akhirnya terjadilah tahkim atau arbitrasi, di mana di dalam kesepakatan itu Muawiyah akan mengajukan 1 calon untuk memakzulkan Muawiyah, dan Sayyidina Ali memasukkan 1 calon untuk memakzulkan Sayyidina Ali. Setelah itu dipilih siapa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib memunculkan Ibnu Abbas. Muawiyah memunculkan Amr bin As. Kata Sayyidina Ali, ya Ibnu Abbas, kalau engkau yang maju, engkau mampu mengatasi Amr dalam ilmu agama, dalam kecerdikan, dan dalam kefasihan. Tapi tiba-tiba dari pihak Muawiyah menolak. Ali, kalau kau tunjuk Ibnu Abbas, dia adalah misananmu, maka dia tidak akan netral. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan terpaksa mengganti Ibnu Abbas dengan Malik bin Ashtar An-Nahai, seorang panglima perangnya Sayyidina Ali yang sangat setia kepada beliau. Persis seperti kesetiaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib terhadap Rasulullah, tanpa reserve. Maka mereka menolak lagi. Apakah tidak ada orang selain dari Bani Mudhar? Ali bin Abi Thalib ketemu sama Malik bin Ashtar di Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jauh sekali, cuma karena alasan-alasan saja. Akhirnya mereka memilih Abu Musa al-Asy'ari, seorang sahabat Nabi yang sangat jujur dan lugu, orang tua. Sayyidina Ali dengan berat hati melepas Abu Musa al-Asy'ari sebagai wakilnya dengan 1 pesanan. Begitu cerdiknya Sayyidina Ali melihat kapasitas Abu Musa al-Asy'ari tidak akan mampu mengatasi Amr bin As.
maka diberi kunci, wahai Abu Musa, di sana Amr bin As. Engkau seorang yang jujur, sementara di sana orang yang sangat licik. Tapi ada satu kunci saya kasih kamu. Apa itu ya Ali? Kamu jangan bicara duluan, biarkan mereka bicara. Setelah itu kau bicara, apapun yang terjadi saya ridho. Siap, berangkatlah dia. Dua-duanya naik di atas mimbar. Abu Musa mengatakan, wahai Amr bin As, silahkan kau bicara dulu. Amr bin As dengan seluruh kelicikannya mengatakan apa? Wahai Abu Musa, alangkah tidak sopannya saya kalau saya bicara dulu. Engkau sahabat Nabi, engkau orang yang masuk Islam lebih dulu, engkau lebih tua dari saya. Sungguh saya sangat kurang ajar kalau saya bicara dulu. Dipuja seperti itu, lupa Abu Musa, maka dia bicara duluan. Dia bicara, disaksikan Allah dan Rasulnya, saya lepaskan Ali bin Abi Thalib dari jabatan khalifah. Waalaikumsalam, turun. Baru naik Amr bin As, dia mengatakan, disaksikan Allah dan Rasulnya, saya menyaksikan Abu Musa al-Ash'ari memecat Ali bin Abi Thalib dari jabatan khalifah. Karena Ali bin Abi Thalib sudah tidak jadi khalifah, maka khalifah yang sah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Sambil dia mengambil cincin, menirukan Abu Musa melepas Ali seperti dia melepas cincin, dan dia menetapkan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah yang sah. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fitnah yang luar biasa, di mana seorang khalifah yang sah didemo, diberontakin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, tapi masih ada sebagian orang yang membilangkan Muawiyah berijtihad salah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Padahal di dalam peperangan itu sendiri, ada Abdullah bin Amr bin As, seorang ulama, anak daripada Amr bin As. Dia mempunyai pasukan yang banyak. Dia mendengar satu hadis bahwa Ammar bin Yasir akan terbunuh oleh Fi'atul Baghiyah. Fi'atul Baghiyah itu kelompok orang-orang durhaka. Dan ketika terjadi peperangan Siffin, Ammar bin Yasir terbunuh di peperangan itu. Lalu Abdullah bin Amr bin As mengatakan kepada bapaknya, kalau engkau mencari akhirat, nyebranglah kau ke Ali. Tapi kalau kau ingin dunia, tetaplah kau di sini. Kenapa? Karena Ammar bin Yasir meninggal di pasukannya Ali. Dan Rasul sudah mengatakan Ammar akan terbunuh oleh pasukan Fi'atul Baghiyah. Fi'atul Baghiyah berarti kami. Dan ini didengar oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ini jahat. Jangan dikatakan sahabat Nabi semua baik. Muawiyah jahat. Karena apa? Dia berani mengatakan, saya mendengar kalian menafsirkan satu hadis Rasul. Itu hadis betul. Hadis itu sahih. Tapi siapa Fi'atul Baghiyah? Orang-orang menjawab, ya kami Fi'atul Baghiyah. Wong Ammar terbunuh di pasukannya Ali. Salah. Fi'atul Baghiyah itu Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena orang tua bangka dibawa perang. Ya jelas saja terbunuh. Ini disampaikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Muawiyah jelas-jelas memalsukan hadis dengan takwil yang berbeda sebaliknya. Maka Sayyidina Ali mengatakan, kalau begitu yang membunuh Hamzah adalah Rasulullah. Karena yang membawa Hamzah ke Uhud adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi di sini kita harus jujur dan netral. Sahabat yang tidak baik juga tetap ada. Kenapa? Quran mengatakan, wa min ahlil Madinah maradu 'alan nifaq. Ini jelas bukan untuk orang kafir tapi untuk orang Islam. Satu lagi di surat Jum'ah Allah mengatakan, wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Ini bukan buat orang kafir tapi untuk para sahabat. Di mana Rasulullah sedang berkhutbah, berdiri, ditinggalkan ketika mereka melihat permainan dan perdagangan. Sampai Allah menegur, kul ma indallah khairun minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap sahabat-sahabat yang utama. Tapi kalau ada ketidakbenaran di antara para sahabat, kita juga harus jujur. Jangan posisikan sahabat kepada posisi malaikat sehingga kita nanti tidak berani ketika mengetahui
kesalahan-kesalahan mereka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.